Saya akan memulai debat saya dalam 3, 2, 1. Mosi debat kali ini adalah, Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi nano ada. Dewan juri, mari kita lihat dulu latar belakang dari mosi ini. Lebih memilih memiliki arti bahwa menjadikan ini sebagai pilihan opsi terbaik yang ada. Sedangkan teknologi nano adalah sebuah chip yang ditanam untuk mengetahui pikiran, kepribadian, dan perasaan anak. Lalu pada usia 18 tahun, nanochip ini akan otomatis mati. Status quo yang terjadi di masyarakat saat ini adalah anak kehilangan arah dan kontrol diri dalam menjalani kehidupan selama proses pencarian jati diri. Nanochip bisa juga membantu dalam menyeimbangkan peran orang tua dalam proses afeksi dan proteksi. Pendirian kami jelas, kami setuju dengan mosi debat kali ini agar tercapai komunikasi antara anak dan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya. Beban pembuktian kami jelas juri. Sebelum masuk ke dalam bukti, pada debat kali ini ada dua aktor dalam mosi, yaitu anak dan orang tua. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, nanochip hadir agar orang tua dapat mengetahui pikiran, kepribadian, dan perasaan anak. Hal ini menjadi eksklusif untuk dibahas karena sebagai orang tua memiliki tugas afeksi dan proteksi pada anak. Anak ialah orang yang masih ada di usia 18 tahun yang belum memiliki jati diri yang mutlak, yang dimana hak dan tanggung jawabnya masih milik orang tua. Seperti contohnya, misalnya dalam sebuah sekolah ada guru yang ingin mengambil sampel DNA anak ataupun dokter yang ingin mengambil sampel DNA anak, yang dimana hal ini butuh izin orang tua. Selain itu, anak berusia 18 tahun belum memiliki hak pribadi untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Lalu masuk pada argumen yang pertama, teknologi nano menjadi perantara antara proses afeksi dan proteksi antara orang tua dan anak. Proses afeksi yaitu mencurahkan kasih sayang. Dengan adanya teknologi nano, orang tua dapat mengetahui perasaan anak. Orang tua dapat mengetahui perasaan anak apakah anak sedang sedih, marah, bahagia, ataupun kecewa. Banyak kasus di mana anak remaja yang dalam proses jati dirinya banyak yang hilang arah. Anak menjadi mencoba hal-hal baru yang di luar aturan, seperti mencoba-coba bolos sekolah, mencoba merokok, mencoba main sampai tengah malam, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah, orang tua tidak tahu bahwa anak sedang mengalami depresi, sehingga anak dapat menyakiti diri sendiri. Yang paling parah, bahkan anak bisa mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dengan adanya teknologi ini, orang tua dapat mengarahkan anak untuk mengambil keputusan terbaik dari yang ada. Terlebih lagi, apabila orang tua mengetahui kepikiran dan kepribadian anak, orang tua dapat mengarahkan anak dalam bidang pendidikan. Yang dimana pada kehidupan saat ini, banyak orang tua yang terlalu memaksakan anak untuk menjadi seseorang yang diinginkan orang tua. Misalnya contohnya, orang tua sangat ingin sekali anak menjadi dokter, yang dimana profesi dokter sangat-sangat dipuja karena bisa menghasilkan banyak uang dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya teknologi ini, orang tua dapat mengetahui di manakah bakat anak yang terbaik, mana yang terbaik untuk anak. Seperti misalnya, apabila dengan adanya teknologi ini, orang tua dapat mengetahui, oh ternyata anak ini memiliki bakat seni, maka orang tua bisa mengarahkan untuk memberikan fasilitas terbaik, mendukung les-les anak, mendukung bakat anak, dan mengikutkan anak pada lomba-lomba, memasukkan anak pada institut seni yang terbaik, dan sebagainya. Pada akhirnya, dengan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, bukankah akan berdampak pada anak pula? Lalu, seperti yang kita tahu pada kehidupan saat ini, banyak orang tua yang saat ini sedang tengah sibuk bekerja, entah itu ibunya ataupun ayahnya. Banyak orang tua yang sibuk bekerja, yang dimana orang tua tidak akan bisa 24 jam memantau kehidupan anak. Dengan seperti ini akan timbul kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang membuat hubungan tidak stabil antara orang tua dan anak. Orang tua menjadi bingung ataupun ragu akan bertanya bagaimana kehidupan sehari-harinya nak. Sedangkan dari sisi anak sendiri, anak akan menutup diri dan tidak mau bercerita kepada orang tua mereka. Lalu dengan adanya kenapa teknologi nano ini penting? Teknologi nano penting karena dapat membantu orang tua mempermudah dukungan yang ada untuk anak. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang tua tidak dapat memantau anak selama 24 jam. Dengan adanya teknologi ini, orang tua dapat tahu apa yang dipikirkan anak, perasaan anak, dan apa yang diinginkan anak. Kenapa teknologi nano ini penting? Teknologi nano penting karena yang pertama, tanggung jawab anak berusia 18 tahun ke bawah merupakan tanggung jawab orang tua.
Yang kedua, ini penting untuk tumbuh kembang terhadap dunia yang ada, yang dimana bisa kita ketahui saat ini anak-anak berusia 18 tahun sekarang sudah dipegangi HP, yang dimana HP tersebut berisi media-media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, feeds IG, Threads, Twitter, dan lain sebagainya. Bukankah itu sangat berbeda dengan keadaan zaman dulu di mana anak berusia di bawah 18 tahun masih sering bermain bersama teman, bermain badminton, bermain engklek, dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini anak-anak berusia 18 tahun sudah mengerti bagaimana cara berdandan, bagaimana cara mix and match outfit, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, anak-anak berusia di bawah 18 tahun sudah mengetahui mengenai cinta monyet. Mereka akan menutup diri dan ragu untuk berbicara kepada orang tua mereka. Maka dari itu, lalu mereka juga akan menciptakan dunia ideal dewasa mereka seperti yang mereka temui di media sosial. Lalu, bukankah teknologi nano ini akan melanggar hak-hak anak? Teknologi ini tidak akan melanggar hak anak karena seperti yang saya katakan tadi bahwa anak berusia di bawah 18 tahun merupakan tanggung jawab hak mereka menjadi hak tanggung jawab orang tua mereka mutlak. Dan itu pun apabila orang tua mengetahui pikiran anak, orang tua tidak akan langsung serasional itu untuk menjelaskan ke anak. Dan kalaupun orang tua akan langsung berbicara kepada anak, orang tua pun akan menjelaskan kepada anak mereka dengan cara yang mudah dipahami untuk membentuk pola pikir anak menjadi yang lebih baik. Kesimpulannya, dengan adanya dunia teknologi nano, lebih baik daripada tidak menggunakannya sama sekali.